warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kelompok terakhir, akan membahas tentang bedah kasus Jiwasraya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yuwan Permatasari, lalu ada Monita Bayu Islamiati, Ayu Safrila, Pratika Hanafia, Juwairiyah, Irwan Syasadewo, dan Anissa Ramadhani. Sebelumnya teman-teman di sini pasti sudah tahu ya tentang kasus Jiwasraya. Maksudnya sudah pernah mendengar tentang adanya kasus Jiwasraya ini. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan Jiwasraya. Perusahaan Jiwasraya merupakan perusahaan tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal dari Belanda yang sudah dinasionalisasikan adanya milik negara pada tahun 1960. Adapun kronologi dari kasus Jiwasraya ini yang terdiri dari dua versi, yaitu versi OJK dan versi BPK. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang versi OJK. Versi OJK ini lebih mendetail karena keterlibatannya secara penuh. Pada tahun 2004, perusahaan melaporkan adanya cadangan lebih kecil daripada biasanya dan risiko pailit sejumlah 2,76 triliun. Lalu pada tahun 2006, laporan keuangan perusahaan Jiwasraya ini mengalami ekuitas negatif, di mana aset lebih kecil daripada kewajiban. Pada tahun 2008, defisit perseroan semakin melebar, yaitu sejumlah 5,70 triliun. Lalu pada 2009, defisit perseroan mengalami sejumlah 6,3 triliun. Nah, melihat kondisi seperti itu, Jiwasraya ini mengambil keputusan jangka pendek, yaitu dengan adanya reasuransi, atau bisa disebut reasuransi ya teman-teman. Tahun 2010-2012, perusahaan asuransi Jiwasraya ini melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus 1,6 triliun. Pada tahun 2012, melalui skema reasuransi tersebut, perusahaan mencatat surplus adanya sejumlah 1,6 triliun. Dan tanpa melalui skema reasuransi, perusahaan mengalami defisit hingga 3,2 triliun. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Monita Bayu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monita Bayu Islamiatun, NIM 016 dari Rombel Akuntansi D2017. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji pertama yang telah memaparkan mengenai kasus Jiwasraya pada tahun awal munculnya kasus hingga tahun 2013. Kemudian saya akan melanjutkan kronologi tersebut versi OJK dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Untuk tahun 2013, OJK telah memeriksa langsung Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan juga pertanggungan. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2015, audit BK 2015 telah menunjukkan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan juga laporan aset investasi keuangan yang telah melebihi realita atau overstated, dan juga kewajiban yang berada di bawah realita atau understated. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi. Karena apa? Karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. Kemudian beralih tahun menuju ke tahun 2017, telah terdapat bahwa pendapatan premi Jiwasraya itu telah meningkat karena penjualan produk JS Saving atau Jiwasraya Saving Plan dengan periode pencairan tiap tahun. Kemudian di tahun yang sama pula, OJK juga mengklaim telah meminta Jiwasraya untuk mengevaluasi produk tersebut agar sesuai dengan kemampuan pengelolaan investasi, dan juga memberikan sanksi peringatan pertama karena Jiwasraya terlambat dalam menyampaikan laporan aktuaria. Kemudian tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 maksud saya, telah terjadi pergantian direksi dalam Jiwasraya tersebut, di mana Asma Wisham yang ditunjuk sebagai direktur utamanya.
Kemudian di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat adanya kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, Heksana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk memenuhi rasio solvabilitas atau RBC sebesar 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan juga tercatat hanya sebesar 23,26 triliun rupiah, sedangkan kewajibannya itu telah mencapai 50,5 triliun rupiah. Untuk ekuitas Jiwasraya itu berjumlah negatif sebesar 27,24 triliun rupiah. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan atau Jiwasraya Saving Plan yang bermasalah itu tercatat sebesar 15,75 triliun rupiah. Ya, jadi sekian presentasi paparan dari saya mengenai kronologi kasus Jiwasraya versi OJK. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kronologi kasus Jiwasraya versi yang lainnya dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Safrila Triwulandari, NIM 034. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus Jiwasraya versi BPK. Untuk versi BPK ini jauh lebih singkat karena keterkaitan BPK terdapat beberapa pemeriksaan BPK pada kurun waktu 2010 sampai 2019. Nah, adapun kasus Jiwasraya ini disebut-sebut bermula pada tahun 2002, di mana Jiwasraya sudah dikabarkan mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semuanya sejak tahun 2006. Nah, alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia yaitu Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk yang disebut JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya dana tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Kemudian pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar pada laporan keuangannya. Padahal Jiwasraya saat itu mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Nah, opini tidak wajar itu akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unauditnya itu sebesar 15,3 triliun. Kemudian pada tahun 2019 bulan September kerugiannya menurun jadi 13,7 triliun. Kemudian bulan November 2019 Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Nah, itu kronologi untuk versi BPK. Selanjutnya, keterkaitan kasus Jiwasraya dengan teori akuntansi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pratika Hanafiah, NIM 074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kasus Jiwasraya yang berkaitan dengan teori akuntansi. Yang pertama, kasus Jiwasraya ini berkaitan dengan teori agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Untuk mendapatkan modal dan mempertahankan keuangan mereka, Jiwasraya pun melakukan investasi. Namun sayangnya salah satu penyebab kasus Jiwasraya yang
sedang bergulir saat ini adalah kesalahan mereka dalam mengelola investasi. Perusahaan ternyata berinvestasi pada saham-saham gorengan. Nah, apa itu saham-saham gorengan? Saham gorengan adalah saham dengan kualitas jelek yang telah direkayasa oleh sejumlah pihak yang disebut dengan broker saham atau bandar saham untuk mengeruk keuntungan dalam jangka pendek. Dari pemeriksaan BPK sendiri pada tahun 2016, Jiwasraya berinvestasi pada PT Inti Agro Research Tbk atau IIKP, yang mana perusahaan ini bergerak pada bidang penjualan ikan arwana. Dan pada saat ini, harga per lembar sahamnya hanya mencapai Rp50 saja. Diperkirakan kepemilikan Jiwasraya atas saham IIKP adalah 49,26%. Dengan kata lain, Jiwasraya merupakan pemegang saham terbesar di IIKP dengan nilai sekitar Rp6,39 triliun. Selain saham, Jiwasraya juga memiliki 14 reksadana non-asuransi sebesar Rp8,89 triliun. Jadi sebetulnya reksadana tidak memiliki proteksi asuransi karena ia murni investasi. Namun, ini adalah sebuah resiko sehingga nasabah bisa membeli asuransi jiwa sebagai proteksi dari reksadana mereka. Tapi di kasus reksadana milik Jiwasraya ini, mereka tidak membeli asuransi. Hal ini sangat beresiko, apalagi jumlah reksadana milik Jiwasraya sangatlah besar. Selanjutnya, kasus Jiwasraya juga berkaitan dengan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Jiwasraya dinilai melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kecurangan ini ditemukan oleh BPK. BPK berpendapat bahwa Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Saat itu, laporan keuangan Jiwasraya terlihat baik-baik saja, namun sudah dipoles sedemikian rupa. Pada tahun 2017 pun, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar, padahal Jiwasraya mendapat laba yang terbilang sangat besar saat itu. Raihan laba Jiwasraya yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan itu terjadi karena rekayasa laporan keuangan alias window dressing. Pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh laba sebesar Rp2,4 triliun, tapi laba ini tidak wajar karena ada kecurangan percadangan di laporan keuangan sebesar Rp7,7 triliun. Jika percadangan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang ada, harusnya Jiwasraya mengalami kerugian pada tahun tersebut. Teori akuntansi selanjutnya yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya adalah teori Ghosn. Teori Ghosn merupakan penyempurnaan dari teori Pentagon Fraud yang mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tindakan fraud yang meliputi dari 4 unsur, yaitu greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan expose atau hukuman yang rendah. Yang pertama ada greed atau keserakahan. Keserakahan sendiri terkait dengan keserakahan atau kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Selanjutnya, ada opportunity atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, ada need atau kebutuhan. Adalah sikap mental yang tak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Yang terakhir ada expose, sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tak pernah membuat jera pelaku maupun orang lain, dan determinan efek yang minim. Pada Desember 2019, Kejagung dan Kejaksaan Tinggi Jakarta yang sedang memeriksa Jiwasraya menaikkan kasus pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada dugaan kasus korupsi Jiwasraya.
Dugaan kasus korupsi Jiwasraya bermula dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset beresiko. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwairiyah NIM 72114170075. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa bentuk pelanggaran dari Jiwasraya. Yang pertama adalah adanya dugaan mispricing. Seperti yang kita ketahui, mispricing di sini adalah kondisi di mana harga saham dinilai overvalue atau undervalue dari nilai wajarnya. Kemudian yang kedua adalah Jiwasraya melakukan window dressing untuk mempercantik laporan kinerjanya. Jadi langkah window dressing yang dilakukan oleh manajemen lama pihak Jiwasraya di sini adalah dengan membeli saham yang overpriced atau kemahalan di pasar reguler, kemudian dijual kembali di pasar negosiasi dengan nilai di bawah harga beli. Setelah itu Jiwasraya membeli kembali saham tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kasus gagal bayar yang dialami Jiwasraya termasuk oknum korporasi karena memainkan dana investasi dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah dana masyarakat yang diinvestasikan ke perusahaan baik dan sehat hanya sebesar 20%, sedangkan yang 80% diinvestasikan kepada perusahaan yang abal-abal. Selanjutnya ada beberapa korban dan saksi dalam kasus Jiwasraya ini. Untuk korbannya sendiri adalah warga negara Indonesia yang memakai asuransi Jiwasraya dan ada beberapa warga negara Korea Selatan. Kemudian untuk saksinya sendiri berdasarkan laporan CNBC Indonesia tanggal 5 Februari 2020 ada 9 orang, yaitu dari perusahaan manajemen investasi sebanyak 1 orang, kemudian ada nomine transaksi saham sebanyak 2 orang, kemudian ada PT Hansen Internasional sebanyak 2 orang, dan yang terakhir 4 orang dari perusahaan yang berperan sebagai broker dalam proses transaksi jual beli saham reksadana. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Irwansyah Sadewo, NIM 127. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya, penyelidik dan tersangka. Untuk penyelidik itu ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk tersangka, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka, yakni yang pertama Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beni Cokro Saputro, yang kedua Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, yang ketiga mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, yang keempat mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, yang kelima mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan, dan yang terakhir yang keenam itu ada Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Nah, untuk keberlanjutan kasus sesuai pasal 142 ayat 1 huruf E UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada di dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Jadi, manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pailit sehingga
dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk alternatif solusinya sendiri itu ada 4. Yang pertama privatisasi, yang kedua bailout, dana talangan ya dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN dari APBN. Yang ketiga pembentukan holding BUMN asuransi, dan yang terakhir menawarkan Jiwasraya untuk dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM 134. Saya akan menuliskan presentasi dari Irwan Dewo tentang materi reformasi industri asuransi. Belajar dari kasus PT Asuransi Jiwasraya, reformasi lembaga non-perbankan atau LKPN. Dalam kasus perusahaan, reformasi telah mencakup 3 aspek, yaitu pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko. Dalam peraturan DPR RI perlu mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam substansi mengatur industri non-perbankan, pemerintah telah mencatat reformasi lembaga keuangan non-perbankan terakhir pada tahun 2000 sampai 2005 untuk menyesuaikan kondisi keuangan pasca krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI menilai reformasi industri harus dimulai dan penetapannya peraturan perangkat hukum. Langkah reaktif atau kuratif seperti pembentukan lembaga manajemen polis LLP sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasurasian. Sedangkan Asuransi Jiwa di Indonesia AAAJI berpandangan agar reformasi asuransi tepat sasaran, perlu program insurance teknologi atau insurance tech dan kampanye nasional meningkatkan kesadaran berasuransi. Selain itu, perlu dipikirkan pembentukan lembaga pinjaman seperti polis LLP atau panduan implementasi internasional Financial Reporting Standard atau IFRS 17. Perlindungan konsumen pada asuransi peraturan OJK. Peraturan porsi kepemilikan asing Coordination of Benefit BPJS Kesehatan atau panduan PIN of Asuransi Syariah. Pada revisi Undang-Undang Dana Pensiun dan Pengaturan Perpajakan Industri Asuransi Republika 18 Januari 2020. Terima kasih.